Assalamualaikum, kami dari kelompok Sunzi yang mempunyai arti mencerminkan karakteristik seorang yang bijak, tulus, berani, baik, dan disiplin. Di sini kami akan mengulas tentang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat bernama Steve Jobs. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiki Mega. Steve Jobs merupakan pemimpin yang memiliki asas kemanusiaan, yaitu mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, efisien, yaitu adanya nilai-nilai ekonomi serta asas-asas manajemen modern, kesejahteraan dan kebahagiaan, serta menuju taraf kehidupan yang lebih tinggi. Dalam lingkungan kerjanya, Steve Jobs dikenal sebagai pemimpin dengan sifat micromanager, yakni banyak menuntut dan cenderung egois. Ia bahkan sering mendapat kritik keras mengenai gaya kepemimpinannya yang cenderung demanding, alias menginginkan semua berjalan dengan sesuai kehendaknya. Di sisi lain, Steve Jobs juga merupakan pribadi yang inovatif dan selalu hadir dengan gebrakan-gebrakan baru dibanding dengan pemimpin lain yang cenderung monoton. Ide-ide kreatif dan brilian yang lahir dari kepala Steve Jobs pun berhasil menciptakan perusahaan teknologi yang tidak hanya sukses tapi juga dikenal dunia. Sekian, terima kasih. Saya Despira Austerina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan Steve Jobs. Steve Jobs memiliki tipe kepemimpinan seorang pemimpin dengan gaya autokrasi otoriter yang tidak menerima sedikit pun masukan dari para anggota perusahaannya. Gaya kepemimpinannya, Steve Jobs merupakan salah satu pemimpin yang paling visioner, di mana ia selalu mempunyai visi jangka panjang yang kemudian membuktikan setiap langkah yang ia ambil merupakan langkah revolusioner. Macintosh misalnya yang diluncurkan pada awal tahun 1944 merupakan personal komputer pertama yang menggunakan mouse serta dilengkapi dengan Graphical User Interface atau disingkat dengan GUI. Walaupun kelihatannya gaya kepemimpinan yang satu ini cukup keras, namun dengan cara demikian seorang Steve Jobs mampu membuka jendela kesuksesan bagi perusahaan yang ia dirikan. Melalui setiap ide-ide yang inovatif, Steve Jobs mampu menciptakan perusahaan teknologi yang sukses dan dikenal oleh dunia. Walaupun pada kenyataannya gaya kepemimpinan Steve Jobs dianggap agak sombong menurut beberapa kalangan, namun dedikasinya yang tinggi untuk berinovasi telah memberikan tidak hanya berbagai keuntungan bagi perusahaannya, tetapi Steve Jobs juga mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi konsumen di seluruh dunia. Steve Jobs juga mengerti akan pentingnya mengambil setiap risiko dan bahkan berbagai risiko besar yang harus ditanggung oleh seorang pemimpin besar. Dalam perjalanan karirnya, seorang pemimpin besar ia melakukan berbagai kesalahan, namun ia tetap belajar dan setiap kesalahan yang ia buat serta mampu berkembang dengan segala macam kemungkinan untuk meraih kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Suyati. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mempengaruhi pengikut atau tim. Cara Steve Jobs mempengaruhi pengikut atau tim yaitu produk lebih penting dari keuntungan. Tujuan utamanya selalu diulang-ulang olehnya adalah membuat produk yang luar biasa. Steve Jobs pernah berkata kepada timnya bahwa jangan takut akan uang. Yang kedua, bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Kesuksesan sebuah perusahaan bukan dari ide yang gemilang, tetapi bertanggung jawab meliputi seluruh proses dari awal sampai akhir. Yang ketiga, sederhana. Sederhana bukan soal tampilan, tapi cara berpikir dan ketika memberikan solusi. Steve Jobs selalu berpikir bagaimana menyederhanakan sesuatu dan bagaimana cara agar produk lebih mudah digunakan oleh pengguna. Maka dalam brosur Apple bertuliskan kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Keempat, fokus. Tidak ada kesuksesan tanpa kekuatan.
Saya Budiono, saya akan menjelaskan masa krusial yang dialami oleh Steve Jobs saat menjalankan bisnisnya. Steve Jobs adalah pendiri perusahaan Apple yang berdiri pada tahun 1976 dan pernah mengalami masa krusial di tahun 1985, sehingga menuntut Steve Jobs harus melakukan strategi baru untuk menaikkan nama perusahaannya kembali. Titik balik perusahaan Apple pada tahun 1998, di mana Steve Jobs memperkenalkan atau merilis produk baru yaitu komputer all-in-one yang diberi nama iPad G3. Hanya dalam 5 bulan setelah dirilis, iMac terjual hampir 800.000 unit. Nah, debut iPhone sendiri memecahkan rekor penjualan yang mencapai 270.000 unit hanya dalam waktu 30 jam setelah dirilis. Nah, disitulah nama merek Apple dikenal oleh dunia yang kedua kalinya setelah mengalami kegagalan. Terima kasih. Steve Jobs memimpin perusahaan Apple ketika berada di dalam keadaan kritis. Untuk menyelamatkan dari kebangkrutan, Jobs mulai melakukan berbagai perubahan, seperti memecat karyawan yang tak sejalan dengannya dan memfokuskan diri pada pelayanan konsumen. Sejak saat itu, perusahaan asal Cupertino ini mulai merangkak naik sehingga menjadi besar, namanya menjadi 70% dari proyek. Langkah dan tindakan Jobs yang mengandalkan intuisi dan bukan perhitungan dan analis yang kompleks, tapi terbukti atas yang ia lakukan, selalu sukses. Saya Aprila Rewinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat motivasi apa saja yang telah disampaikan oleh Steve Jobs. Nah, di sini kelompok kami mengambil satu kutipan yang sangat terkenal yang pernah disampaikan oleh Steve Jobs, yaitu "Stay hungry and stay foolish". Di sini kata-kata ini bermakna bahwa sebagai manusia kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita miliki, melainkan kita harus selalu belajar dan selalu berusaha. Dan kata-kata ini menjadi inspirasi dan motivasi bukan hanya kepada para pemimpin atau kepada calon-calon orang sukses, tetapi bagi para semua manusia yang ingin menjadi sukses harus selalu berusaha dan harus selalu bekerja keras. Terima kasih. Saya Afrizal akan menjelaskan hal menarik dalam sifat kepemimpinan Steve Jobs. Yang pertama itu otoriter namun inovatif. Steve Jobs dikenal sebagai pemimpin yang agak keras, yakni otoriter atau autokrasi, dan cenderung tidak mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, berani mengambil risiko untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Yang ketiga, visioner. Steve Jobs dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan mampu melihat peluang jangka panjang. Sekian, terima kasih. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa Steve Jobs mempunyai sifat kepemimpinan micromanager, yaitu keadaan di mana pemimpin atau manajer melakukan kontrol berlebih terhadap hal kecil yang dilakukan oleh bawahannya. Steve Jobs sendiri yang mengakui terdapat 100 orang yang melapor langsung kepadanya, menunjukkan bahwa adanya keinginan mengontrol semua di tangannya. Tetapi hal yang menarik dari sifat kepemimpinan tersebut ialah Steve Jobs mempunyai karismanya sendiri dalam memimpin. Terbukti dengan kemampuannya dalam hal berpidato yang mampu memikat perhatian penonton. Karismanya dapat membangkitkan antusiasme karyawan untuk menjadi lebih baik dengan melakukan tugas-tugas yang tampak mustahil. Steve Jobs juga mampu meyakinkan pelanggan untuk membeli produknya. Assalamualaikum, saya Berliana Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa hal menarik mengenai Steve Jobs. Yang pertama, Steve Jobs merupakan anak adopsi. Steve Jobs terlahir dengan darah keturunan Muslim Suriah. Ayahnya bernama Abdul Fattah Jandali dan ibunya bernama John Carroll, wanita asal Amerika Serikat. Mereka merasa belum siap memiliki anak. Ibu biologis Jobs menyerahkan anaknya 1 pekan setelah dilahirkan kepada pasangan muda asal Armenia bernama Paul dan Clara. Yang kedua, Jobs merupakan seorang pescetarian. Jobs dikenal sebagai seorang pescetarian. Ia tidak makan daging apapun kecuali daging ikan. Yang ketiga, sering mengalami kegagalan. Steve Jobs mempunyai banyak ide-ide besar, namun diantaranya harus pupus. Salah satu kegagalan yaitu Lisa, perangkat komputer yang digadang-gadang sebagai Mac Lisa, yang dirilis pada tahun 1983 dengan menggunakan ikon gratis. Yang keempat, mentor Mark Zuckerberg.
salah satu anak didik Steve Jobs yaitu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Sebelum mendirikan media sosial yang fenomenal itu, Mark Zuckerberg pernah meminta nasihat kepada Steve Jobs akan nasib Facebooknya itu. Kemudian Mark Zuckerberg mengikuti nasihat Steve Jobs untuk mempertahankan media sosial tersebut. Dan hasilnya pun luar biasa. Facebook digunakan banyak orang dan bisa besar sampai sekarang. Dan yang terakhir, Steve Jobs pernah mendirikan Pixar. Kesuksesan besarnya bersama Apple membuat orang-orang tidak tahu bahwa Steve Jobs pernah mendirikan Pixar, dan juga Jobs turut ikut berperan dalam menjual Pixar-nya ke Disney 20 tahun kemudian. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti Dwi Putri, di sini saya akan mengulas sedikit hal menarik lainnya yang bisa kita ulas dari sosok Steve Jobs, yaitu kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dapat kita acungi jempol. Salah satu contohnya adalah ketika Steve Jobs meminta Steve Wozniak, programmer komputer di Apple, untuk menciptakan game yang dinamakan Breakout. Wozniak menyatakan untuk menciptakan game tersebut butuh waktu yang sangat lama. Namun Steve Jobs mengatakan bahwa dia mampu menciptakan games tersebut hanya dalam waktu 4 hari saja. Perkataan yang dimaksud oleh Steve Jobs ini bukan bermaksud untuk sombong. Namun perkataan Jobs mempunyai arti. Janganlah terpaku pada kenyataan yang sudah terbiasa terjadi. Ciptakan hal baru dan ubah pola pikir lama, serta lakukan semaksimal dan secepat mungkin untuk lebih fokus lagi.